Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Faras Abimayu dari program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2024-0501-03045. Saya akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan tentang pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik, langsung saja. Materi pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. A. Pengertian dan sejarah Sarbanes-Oxley ACT. Sarbanes-Oxley ACT SOX adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk perusahaan publik setelah sejumlah skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom. SOX menetapkan standar yang lebih ketat untuk pelaporan keuangan, pengawasan internal, dan praktik audit. B. Sejarah terbentuknya Sarbanes-Oxley ACT. Sejarah terbentuknya Oxley Sarbanes ACT dimulai dengan serangkaian skandal keuangan besar yang mengguncang pasar modal Amerika Serikat pada tahun 2000-an. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam proses pembentukan. 1. Skandal keuangan (2001 sampai 2002). 2. Krisis kepercayaan publik. 3. Tanggapan legislasi. 4. Pengembangan undang-undang. 5. Disahkan 30 Juli 2002. C. Tujuan utama Sarbanes-Oxley ACT adalah 1. Meningkatkan transparansi keuangan. 2. Meningkatkan tanggung jawab manajemen. 3. Mencegah penipuan akuntansi. 4. Melindungi whistleblower. 5. Mengatur praktik audit. Yang 6. Meningkatkan akuntabilitas auditor. D. Dampak Sarbanes-Oxley ACT terhadap dunia akuntansi. 1. Peningkatan transparansi. 2. Tanggung jawab manajemen. 3. Peningkatan pengawasan internal. 4. Peran auditor eksternal. 5. Biaya kepatuhan. 6. Perubahan pendidikan akuntansi. Di sini kita dapat melihat komponen-komponen pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Kegiatan pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan. Lanjut, kas dalam akuntansi terbagi menjadi 2, yaitu kas kecil dan kas besar. Dan yang terakhir, penerapan pengendalian internal yang efektif pada kas. 1. Menjaga keamanan dan akurasi pengelolaan kas perusahaan. 2. Lingkungan pengendalian yang baik, aktivitas pengendalian yang tepat, internal dan independen. Dan yang terakhir, kas akan efektif jika langkah di atas dijalankan dengan baik. Lanjut bab kedua, akuntansi piutang. A. Pengelolaan piutang. Piutang merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Piutang dibedakan menjadi 2, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. B. Piutang tak tertagih. Hutang yang tidak dapat bisa tertagih dari pihak lain. Kriteria sebagai berikut. 1. Telah memiliki usia tertentu. 2. Penagihan telah dilakukan melewati batas menggolongkannya. 3. Kreditor mengalami kebangkrutan. 4. Debitor dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Oke, lanjut yang C. Penghapusan. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Kerugian yang ditimbul akibat adanya piutang tak tertagih oleh perusahaan. D. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang bersangkutan. E. Perbandingan metode penghapusan piutang tak tertagih. Ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kita lanjut ke bab ketiga, peranan akuntansi dalam bisnis. A. Pengertian dan tujuan akuntansi. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi keuangan
yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. B. Akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah perusahaan. 1. Manajer, 2. Investor, 3. Kreditor, 4. Instansi pemerintah, 5. Organisasi nirlaba, 6. Pemakaian lainnya. C. Profesi akuntansi ada terbagi menjadi 2, yaitu akuntansi publik dan yang kedua itu magang akuntansi. Lanjut ke D, spesialis akuntansi. 1. Akuntansi keuangan memerlukan informasi keuangan adalah A. Pemilik perusahaan, B. Kreditor perusahaan, C. Pemerintahan, D. Karyawan, E. Pelanggan perusahaan. 3. Manajemen yang meliputi 3. Akuntansi manajemen meliputi 5 fungsi, yaitu 1. Pemilihan dan pencatatan data, 2. Analisis data dan menyiapkan laporan bagi manajemen, 3. Akuntansi pemeriksaan, 5. Akuntansi perpajakan, 4. Akuntansi perpajakan dan 5. Akuntansi anggaran. Lanjut D. Kita lanjut D, bidang-bidang spesialis akuntansi. Akuntansi keuangan memerlukan informasi keuangan, yaitu seperti karyawan, kreditor, pelanggan, karyawan, dan pelanggan usaha. Oke, lanjut akuntansi E. Jenis-jenis perusahaan. Terdapat 3 jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur, contohnya PT Gudang Garam. Yang kedua, perusahaan dagang, contohnya Alfamart dan Indomaret. Dan yang ketiga, perusahaan data seperti hotel dan biro jasa. F. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Organisasi, yaitu perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan persekutuan, 3. Perusahaan perseroan. Lanjut yang terakhir G. Transaksi bisnis perusahaan. 1. Transaksi internal eksternal, 2. Transaksi eksternal merupakan kejadian dengan pihak luar perusahaan, contoh pembelian perlengkapan kepada pemasok dan pembayaran uang muka sewa. Lanjut kita balik ke bab keempat, aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat didefinisikan dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau untuk tujuan lainnya. Lanjut B. Klasifikasi aset tak berwujud berdasarkan perolehan, berdasarkan umur manfaat, berdasarkan kemauan identifikasi. C. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. 1. Kriteria pengakuan, 2. Jenis pengeluaran yang diakui, 3. Amortisasi, 4. Pengujian penurunan nilai. D. Pelaporan aset tak berwujud. Pelaporan aset tak berwujud dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan mengenai nilai dan dampak aset-aset tersebut pada kinerja perusahaan. Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaporan aset tak berwujud. 1. Deskripsi aset tak berwujud, 2. Pengukuran dan amortisasi, 3. Nilai tercatat aset, 4. Pengujian penurunan nilai. Lanjut yang B lagi, laporan manajemen. 1. Strategi pengelolaan aset tak berwujud, 2. Dampak aset tak berwujud pada kinerja perusahaan. Contoh pengungkapan dalam laporan keuangan markdown aset tak berwujud. Ya, bisa kita lihat ada di sini. Menurut hak paten, merek dagang, dan Goldwyn. E. Dampak aset tak berwujud bagi perusahaan. 1. Peningkatan nilai perusahaan, 2. Keunggulan kompetitif, 3. Pendapatan dan keuntungan, 4. Inovasi dan perkembangan produk, 5. Akses ke pasar global, 6. Kepercayaan investor dan kreditor, 7. Pengelolaan risiko. Kita masuk bab ke-5, akuntansi liabilitas. Akuntansi pengertian
liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. B. Jenis-jenis liabilitas. 1. Liabilitas jangka pendek. 2. Liabilitas jangka panjang. 3. Liabilitas kontingensi. C. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. Itu ada 2. 1. Pengakuan liabilitas. 2. Pengukuran liabilitas. D. Pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Lanjut. E. Contoh penerapan dalam kasus nyata. 1. Utang usaha. 2. Pinjaman bank. 3. Gaji yang harus dibayar. 4. Pajak terutang. 5. Obligasi. Kita lanjut ke bab 6, akuntansi penggajian. A. Tunjangan karyawan atau payroll accounting. Akuntansi penggajian atau payroll accounting adalah sistem pelacakan dan pencatatan pengeluaran bisnis yang terkait dengan penggajian. Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian payroll accounting yang digunakan untuk kepentingan harga pokok dan penyediaan informasi untuk pengawasan biaya tenaga kerja. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 2. Kartu jam kerja. 3. Kartu jam hadir. 4. Daftar gaji dan daftar upah. 5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. 6. Surat pernyataan gaji dan upah. 7. Amplop gaji dan upah uang gaji. 8. Bukti kas keluar. B. Fungsi yang terkait. 1. Fungsi kepegawaian. 2. Fungsi pencatatan waktu hadir. 3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi. C. Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi penggajian. 1. Laporan biaya gaji. 2. Laporan prestasi kerja karyawan. 3. Laporan prestasi kerja departemen. D. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian. 1. Jurnal umum. 2. Kartu harga pokok produk. 3. Kartu biaya. 4. Kartu penghasilan karyawan. E. Jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebet disertai dengan jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat dari transaksi tersebut. F. Fungsi jurnal. 1. Fungsi historis. 2. Fungsi mencatat. 3. Fungsi analis. 4. Fungsi instruktif. 5. Fungsi informatif. Kita masuk G. Liabilitas kontingensi terbagi menjadi 2. Akuntansi untuk liabilitas destimasi dan kontingensi. 2. Ayat jurnal untuk garansi produk. 2 jenis garansi, yaitu ada 2 garansi asuransi dan garansi layanan. Kita masuk bab terakhir atau bab 7, akuntansi untuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara 2 orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba di Indonesia. Terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUNP, persekutuan data, firman, dan persekutuan data atau CV. B. Pembentukan persekutuan. Karakteristik persekutuan. 1. Tanggung jawab dengan mutual agency. 2. Jangka waktu hidup yang terbatas, limited life. 3. Tanggungan dari utang persekutuan yang bersifat tidak terbatas, unlimited life. 4. Kepemilikan bersama atas aktiva, owner of interest in partnership. 5. Pembagian laba dan rugi persekutuan, participal in partnership authorities. Unsur pokok persekutuan. 1. Gabungan atau asosiasi dan sekutu pemilikan dan pengelolaan bersama, tujuan untuk memperoleh laba. 2. Pemilikan dan pengelolaan bersama. A. Persekutuan dimiliki bersama. 2B. Persekutuan dikelola bersama. C. Kalau ada risiko ditanggung bersama. D. Kalau memperoleh pengelolaan bersama. 3. Tujuan untuk memperoleh laba. Lanjut C.
Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komanditer sivil. Sekian dari saya materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.